juga harus memilih lingkungan berdasarkan value-value kita juga kan Mbak. Satu value nggak kita sama si lingkungan ini. Yes. Nah, kalau dalam prosesnya Ko Alung membentuk dan membangunnya itu seperti apa gitu ya? Salah satu yang sangat aku kagumi dari Ko Alung adalah bagaimana Ko Alung bisa membentuk jejaring atau network yang tepat untuk akhirnya bisa bukan hanya mencapai tujuan Ko Alung sendiri, tapi juga mencapai tujuan bersama. Kalau emak gue tidak berusaha untuk memasukkan anaknya dalam lingkungan yang benar, gue belum tentu sampai sekarang. Dan banyak sekali orang tua yang sudah memasukkan lingkungan yang benar, tetapi dia tidak ngontrol pun anaknya juga jadi berantakan. Hai teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi. Ini udah sampai di episode yang ke-17 ya. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana lingkungan itu membentuk kita dan bagaimana lingkungan itu bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, hari ini saya ditemani dengan Mbak Ayu yang akan menggali dengan berbagai macam pertanyaan dan tentunya nggak sendirian. Saya ditemani oleh sahabat saya, Ko Alung ya. Alung ini adalah teman lama yang dari dulu udah saya kenal sebagai orang yang mudah sekali merangkul untuk akhirnya bisa bekerja sama dan memiliki lingkungan yang mendukung untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Tanpa berlama-lama, kita akan panggil teman-teman kita supaya kita bisa ngobrol dengan lebih asik lagi. Halo Ko Alung, halo Mbak Ayu. Nah, Hai. Halo sih Ko Alung, senang banget kita bisa ngobrol ya hari ini. Iya. Menarik banget bahasannya. Kita hari ini bahas tentang bagaimana kita harus ngebangun environment kita untuk pada akhirnya bisa bantu kita buat raih sukses kita secara efektif. Jadi bahasannya tentang lingkungan ya Mbak Lucy ya, sama Ko Alung ini. Nah, saya mau langsung aja nih Ko Alung. Kalau sebetulnya kalau kita berbicara mengenai pengaruh lingkungan, pengaruh network, seberapa besar sih itu yang namanya lingkungan itu ngaruh sama gimana kita pada akhirnya meraih tujuan kita dan sukses meraih tujuan kita dengan cara yang efektif gitu, nggak muter-muter. Gue punya satu kata-kata yang selalu gue tanam. To be a boss, be like a boss. Oke. Jadi kalau kita mau seperti bos, ya berlakulah seperti bos. Itu nomor satu. So di lingkungan manapun juga, kalau lu sudah memposisikan diri sebagai sesuatu, lu akan harus bisa menjadi sesuatu. Apakah itu jadi bos yang baik atau malah bos yang tidak baik. Lingkungan sangat gila, men. Dia punya pengaruh. Masa kecil gue itu tinggal dalam sebuah gang kecil, yang di kanan kirinya tuh banyak sekali bad people, pengedar segala macam, dan wow, itu benar-benar pengaruh. Lu tinggal di mana jadi di mana, gitu kan. So pada saat kita memilih lingkungan, sebetulnya nomor satu kita pilih dulu kita mau nggak di lingkungan itu atau enggak. I don't know, tapi itu my experience gitu ya. So kalau kita udah pilih mau ke lingkungan itu, ya be like that. Sama seperti dulu zaman-zamannya nggak boleh ngerokok di dalam bis. Ya kalau angkatan kita ya, lu saya dulu kan zamannya masih ngerokok dalam bis ya. Angkatan kita. Ya angkatan kita ketawa dinosaurus banget. Nah, jadi gue udah bilang, kalau lu nggak bisa bilangin orang jangan ngerokok, ya lu step away dari orang yang ngerokok. Oke, lingkungan mempengaruhi, tapi kita menentukan kan. Nah, Ko Alung ini kan sebetulnya waktu gue tanya ya, Alung nanti mau disampaikannya apa title-nya? Terus dia bilang salesman gitu kan. Emang sih dia salesman yang jago. Lu mau jual apa aja sama Ko Alung pasti laku. Ini ngomong-ngomong dulu ada di lingkungan narkoba, ini sekarang nggak salesman narkoba? Gue menjual bahaya narkoba. Menjual bahaya narkoba, cakep. Tapi seriusan ya teman-teman, kalau mau belajar gimana caranya menjual sesuatu, gue punya temen ini yang namanya Ko Alung tuh dia jagoan banget. Karena apa aja bisa jadi sangat menarik kalau dia yang ngomong, bener deh. Iya. Salesman gitu loh. Salesman gitu loh. Aku pedagang jujur. Pedagang jujur tuh. Maksudnya apa sih Ko Alung pedagang jujur itu? Slogannya lo. Gue punya IG itu kan pedagang jujur. Jadi orang lihat, lu ngaco aja lu punya brand kayak gitu. Tapi itu ngebentuk kita. Pada saat lu tidak bisa berusaha jujur dalam jualan, artinya lu akan putus hubungan dengan beberapa orang. So gue selalu jujur.
ya. Salah satu kejujuran gue yang paling gila adalah karena gue pusing berkompetisi dengan orang, dengan pricing strategi, dengan price war. Satu saat gue ada di satu project. Kebetulan gue distributor LG, ya promo dikit lah buat LG nggak apa-apa. Ya. Nah, hari itu kita ditanya harganya berapa. Gue bilang, tenang Pak, jangan tanya sama saya. Sebelah saya orang LG. Tanya dengan LG modal saya berapa. Nah, langsung diem tuh semua tuh. Yang mau beli diem, si LG-nya diem gitu kan. Nggak apa-apa, lu ngomong aja modal gue berapa. Nggak apa-apa, Pak Lung. Hajar. Ya. Dikasih tau lah modal gue A. Oke? Ya. Udah Pak, udah tahu modal saya? Udah. Nah, sekarang gue tanya. Bapak mau bayar saya berapa lama Pak? Kenapa Pak Lung? 1 bulan 2%. Lu mau bayar 2 bulan 4%. Lu mau bayar 3 bulan kita putus hubungan. Gue bilang. Okay. Setelah lu mau kasih tahu gue bayar berapa lama, gue tanya. Setelah lu bayar, itu barang dikirim ke gue atau ke gudang lu? Kalau ke gudang gue 1 meter persegi, gue hitung 100.000. Nah, barang lu stacking lebar berapa segala macam, lu hitung sendiri. Udah, itu modal gue. Overhead kantor gue lu nggak usah hitung deh. Lu mau kasih gue cuan berapa sekarang? Jujurin gue. Nah, buka gitu ya. Gue buka. Nah, sejak saat itu, gue selalu LG pasti menang kalau jualan. Karena nggak ada yang ditutup-tutupi ya, silakan aja gitu kan. Gue nggak tutup-tutupin. Iya, menarik deh yuk. Kalau kita lihat tadi ya, ada 2 hal yang gue catat nih dari Koko nih ya, dari Ko Alung nih. Pertama adalah ini adalah yang gue tanemin katanya, bahwa to be a boss, be like a boss gitu. Sesuatu yang memang ditanamkan sebagai belief-nya dia kan gitu kan. Dan kemudian tadi dia mengatakan until you make it ya. Fake it until you make it. Tapi belief itu yang membuat dia melakukan apa yang sekarang dia lakukan kan sebetulnya ya kalau kita lihat. Dan tadi kalau Ko Alung mengatakan bahwa gue adalah pedagang jujur, jadi seperti itulah tindakan gue kepada klien-klien gue, which is adalah identitasnya dia gitu ya. Jadi sebetulnya teman-teman buat yang ngedengerin channel kali ini, episode ini nyambung banget sama pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya. Bahwa ternyata siapa diri kita dan apa belief system kita itu sangat mendorong perilakunya kita gitu. Dan tentunya hari ini kita akan nambahin tuh, sebetulnya bukan hanya itu saja, tapi lingkungan yang tepat juga bisa sangat mendorong kita untuk mencapai tujuan kita. Ya kan? Nah kalau di Ko Alung sendiri sebetulnya pengaruh lingkungan, kalau tadi kan kalau dipikir-pikir gede di lingkungan yang banyak bad people, tapi nggak jadi begitu gitu sekarang. Nggak tahu sih ya gue ya, tapi kelihatannya ntar ketemu di atas baru tahu. Ya, tanya kan baik-baik udah. Gitu. Tapi kelihatannya baik lah gitu kan ya. Orang IG-nya aja pedagang jujur gitu. Gimana ya ceritanya gitu kan. Nah, lingkungan seberapa berpengaruh gitu. Kalau dilihat kan sebetulnya gede nggak di lingkungan yang seperti itu gitu. Tapi kemudian bisa membentuk jadi yang sekarang ini gitu. Nah, itu gimana prosesnya? Satu hal yang paling menonjol yang menguatkan kenapa gue believe dengan lingkungan itu membentuk seseorang ya. Satu, walaupun lingkungan jelek, betul kita bisa tidak ikut jelek, tetapi sudah pasti punya pengaruh di atas 70% orang bisa terpengaruh. That's why my mom waktu masih gue mau kuliah, dia bela-belain ngutang segala macem supaya gue bisa sekolah, bisa kuliah di Atma Jaya, terus terang. Pada saat itu gue bingung, kenapa sih ya emak gue sampai ngutang kanan kiri begini-begini. Ternyata gue baru tahu, kalau gue nggak sekolah di Atma Jaya, gue nggak ketemu dengan seseorang yang bisa sampai membuat gue sampai hari ini. So, kalau emak gue tidak berusaha untuk memasukkan anaknya dalam lingkungan yang benar, gue belum tentu sampai sekarang. Dan banyak sekali orang tua yang sudah memasukkan lingkungan yang benar, tetapi dia tidak ngontrol pun, anaknya juga jadi berantakan. So, tapi gue believe lingkungan itu nomor satu. Nomor satu. Nah, kita pribadi juga punya belief, ya, seperti Cici Lucy bilang, lu beliefnya apa lu? Ini, everyone is number one. Langsung ditato, men. Ya. Pada saat posisi lu di bawah, apapun lingkungannya, tetap lu mesti punya satu confidence bahwa lu setara dengan mereka. Posisi lu pada saat di atas, juga lu mesti punya belief bahwa lu bisa tarik orang dari bawah setara dengan lu. So, make it your environment be equal.
Everyone is number one. So kalau kita udah menganggap itu semua lingkungan yang baik, itu akan jadi baik. Kalau kita mau buat lingkungan jelek, akan jadi jelek. Lingkungan yang baik akan bawa pengaruh dengan yang baik untuk orang lain, begitu pula yang jelek. So, environmental gila. Sekarang gue selalu menjadi seorang salesman. Di lingkungan gue semuanya salesman menurut gue. Nggak ada satu orang pun yang nggak salesman. Ayu, Lucy, salesman, sales girl, salesperson. Kalau nggak laku main YouTube lo. That's it, lu mesti jual kan? Nah, lu salesman. So, ya lu mesti bikin lu sendiri sebagai center point. Pusat perhatian. Jual diri lu semurah mungkin supaya lu dapetin lingkungan yang lu mau. Menurut gue seperti itu sih. Itu sangat fundamental bagi gue. Lingkungan is powerful, man. Maksudnya gimana sih kok yang center point tadi kok? Oke. Kalau lu nggak berani menunjukkan bahwa lu tuh siapa dan punya pemahaman harus menghargai orang lain, maka lu nggak akan punya lingkungan. Gue selalu ngomong ke teman-teman gue, contoh ya ini karena gue orang sales, gue selalu bilang begini, orang kaya itu pasti pintar, tapi banyak orang pintar yang nggak kaya. Contohnya siapa? Lu kan kuliah, lu sekolah, guru lu pintar dong, dosen lu pintar dong, kaya nggak? Tentu. So, orang kaya pasti pintar, orang pintar belum tentu kaya. Kalau kita anggap orang lebih pintar dari kita, karena dia kaya terutama, otomatis kita mau belajar. Sales yang baik itu harus belajar dari lingkungannya. Membuat lingkungan itu sendiri, kita bisa membuat sendiri lingkungan itu adalah yang harus kita pelajari. So, pada saat kita ketemu seseorang, oh, lingkungan baru buat gua. Lingkungan ini harus bagus buat gua. Tapi manner gua harus bagus juga buat lingkungan tersebut. So, ujung-ujungnya vice versa. Oke. Ngerti. Jadi tadi ya harus tahu sebetulnya lu tuh siapa dan nunjukin lu tuh siapa sebetulnya gitu. Kita menghargai orang-orang yang ada di situ. Dan menarik kata-katanya Kak Alung tadi bahwa kita bisa membuat lingkungan kita gitu ya. Jadi sebetulnya itu pilihan ya. Kita mau ada di mana itu pilihan kita gitu. Jadi teman-teman sebetulnya dimanapun teman-teman berada, teman-teman tetap punya kontrol untuk memilih teman-teman mau di situ atau enggak. Kalau teman-teman ngerasa itu nggak bagus, teman-teman juga punya kontrol untuk membuat lingkungan yang lebih baik untuk diri teman-teman sendiri loh. Benar. Dan keluar dari lingkungan itu termasuk salah satu hal yang kalau kita bilang itu kan ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, lingkungan itu sebetulnya kalau kita bilang lingkungan itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol itu salah, karena sebetulnya kita punya kontrol untuk milih lingkungan mana yang sebetulnya kita mau masuk gitu. Dan di situ kita juga bisa memberikan pengaruh atau memberikan pengaruh kita seperti tadi Ko Alung bilang gitu. Kalau lu believe bahwa lu bosnya di situ ya lu bisa untuk kemudian menjadi itu gitu kan. Tapi Ko Alung untuk kemudian punya mindset yang seperti itu, biasanya orang-orang tuh tantangannya di mana sih? Obstacle-sih gitu di mana gitu. Hambatan-hambatan apa atau berdasarkan pengalaman Ko Alung deh sebelum kemudian akhirnya berhasil dengan metode yang Ko Alung yakini dan kemudian terapkan gitu kan. Pasti ada proses kan, ada salah-salahnya, ada apanya. Mungkin mau dibagi ke viewers semua. Sebenarnya tantangannya di mana sih? Kebetulan gue orang yang terberkati menjadi orang salesman door to door. Oke. Keadaan yang terpaksa gue jalanin, mau nggak mau kan. Sometimes orang bisa berubah itu karena keterpaksaan, karena atasan, dan karena lingkungan. Oke. Nah, satu karena keterpaksaan gue mesti bayar kuliah, akhirnya pilihan yang paling banyak lowongan sampai detik ini adalah apa? Salesman. Oke. Pada saat gue menginjak dunia salesman, gue ternyata senang sekali. Kenapa? Karena gue berjualan harus jujur. Oke. Gue menceritakan produk gue apa adanya. Produk gue ini sudah bagus. Tinggal orang mau belinya sama siapa. Semua merek mobil mewah yang jual banyak. Tapi kenapa nggak beli langsung ke pabriknya? Karena dia butuh orang-orang dengan berbagai kepribadian mendekati customer. Karena customer juga pilih-pilih siapa yang nawarin. So, pada saat gue ketemu begitu banyak orang, makin lama gue berubah. Oh, lama-lama target market gue udah jelas siapa. Oh, gue harus bagaimana. Sekarang bagaimana. Lingkungannya udah bener. Tapi lu mau belajar nggak nyesuaiin lingkungannya? Kalau lu nggak mau belajar,
banyak yang gagal. Kenapa? Oh, buktinya ada yang berhasil, salah satunya siapa? Gue, gitu kan. Nah, jadi jangan salah lingkungan. Kadang-kadang kitanya nggak mau terima lingkungan walaupun sudah bagus, kitanya masih egonya tinggi, egosentris. Gue jago. Oh, customer masa nggak ngerti sih begini-begini kan? No. Customer selalu benar, customer itu orang pintar. Kita mesti belajar pintar. Lu nggak mau belajar dari yang pintar, lu nggak dapat duit. Masa sih? Iyalah, kalau kita bodoh-bodohin customer nggak beli sama kita. So, every time gue ketemu orang kurang lebih pada saat tahun 94-95, satu minggu 16-20 customer yang berbeda, satu minggu. So, gue jalanin direct selling itu 8 tahun. Dan setiap orang itu punya karakter beda-beda. Kebetulan itulah yang gue anggap lingkungan gue. Lingkungan gue adalah di orang-orang yang berbeda-beda, multitafsir pada saat kita lihat, tapi endingnya juga nggak selalu sama. It makes me like this today. Gitu. Sangat besar pengaruhnya lingkungan, yes. Tetapi yang paling besar adalah kita terhadap lingkungan. Kita terhadap lingkungan ya. Jadi sebetulnya ya, kalau bicara soal tantangan ya, akhir-akhir ini banyak orang-orang pada ngomongin yang namanya crab mentality. Ya Mbak Yu ya, mentality kepiting tuh gitu ya. Sebetulnya tarik, kalau ada yang berhasil tarik lagi biar jatuh sama-sama gitu ya. Iya, nah banyak sebetulnya kan, teman-teman juga pasti ngalamin gitu, dimana ketika kita udah nyaman dalam sebuah lingkungan tertentu gitu kan, terus kita menyadari bahwa ini kayaknya lingkungan sebetulnya nggak cocok sama gue, dan gue mau ambil kontrol terhadap diri sendiri nih, gue mau ubah diri gue mau pindah lingkungan, atau gue mau menunjukkan siapa gue gitu kan, kalau tadi bahasanya Pak Alun. Terus ketika kita lakukan itu, tantangan terbesar salah satunya adalah orang-orang yang di sekitar kita, yang kita anggap teman-teman kita, itu udah mulai nggak nyaman dengan perubahan kita gitu. Terus perlahan-lahan dengan segala macam cara mereka coba menarik kita turun lagi ke tempat yang sebetulnya nggak kita sukai. Dan itu sebetulnya nggak gampang, teman-teman. Itu nggak gampang karena biar gimana, ada seorang pakar neuroscience yang namanya David Rock ya, itu cakep banget, dia menyatakan bahwa sebenarnya ada 5 domain sih yang bikin kita tuh punya kehidupan sosial yang lebih nyaman. Dia nyingkatnya tuh SCARF. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah status, gitu ya. Pentingnya kita untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua itu adalah certainty, kita ngerasa yakin terhadap sesuatu, gitu ya. Terus yang A-nya itu otonomi, kita punya kontrol terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Dan kemudian yang berikutnya R kan, relatedness. Gimana sih hubungan kita dengan orang lain, gimana kita ngerasa safe, ngerasa nyaman dengan orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir adalah fairness, ngerasa diperlakukan adil atau enggak, dan sebagainya. Nah kalau kita bayangin, itu kan sebetulnya cara kerjanya otaknya kita gitu ya. Nah kalau kita berada di sebuah lingkungan, itu yang kita cari sebetulnya. Nah pada saat itu udah nggak dirasain, nggak ada, kita jadi reluctant untuk maksa diri kita untuk keluar dari lingkungan yang sebetulnya udah bikin kita nyaman. Kayak contoh misalnya ya, kayak aku dulu, aku kan cukup lama ya jadi karyawan ya. Ya lu ya. Oh juga sampai memutih rambutku gitu ya. Nah aku cukup lama jadi karyawan sebuah organisasi. Nah ketika aku memutuskan untuk menjadi pekerja lepas, itu lingkunganku yang sudah sangat aku nyaman gitu. Dan aku ngerasa safe, aku ngerasa punya kontrol, aku merasa statusku baik di situ, itu narik-narik terus gitu. Udah lulus, nggak usah, udah lulus. Jadi setiap aku udah mulai merayap naik, ditarik lagi terus. Ya buat teman-teman, itu yang juga mungkin menarik untuk dipelajari oleh teman-teman gitu ya, bahwa ketika teman-teman sudah mulai berpikir untuk keluar dari sebuah lingkungan, jangan kalah dengan tarikan dari orang-orang yang nggak suka ketika melihat teman-teman mulai berubah gitu. Itu PR besar tuh ya. Itu menarik tuh kalau aku lihat tuh, karena nggak gampang. Itu teorinya gampang, tapi pada kenyataannya di dalam lingkungan nggak gampang. Karena rasa aman dan keluar dari rasa aman dari sebuah lingkungan itu biasanya menjadi sebuah tantangan yang nggak mudah untuk orang-orang yang mau berubah. Iya. Kalau Alung sendiri, aku mau catat sedikit sebelum lupa. Ada 2 hal yang bagus nih dari Ko Alung nih yang gue pengen ulang nih. Tadi Ko Alung mengatakan sesuatu yang cakep banget nih Yuk sebetulnya. Gue diberkati untuk menjadi seorang sales door to door. Nah teman-teman ya, kalau kita lihat ya, seseorang yang memiliki sudut pandang yang positif seperti itu adalah
seorang yang punya modal untuk akhirnya berani menentukan lingkungan seperti apa yang tepat. Ini positif sekali kan, iya kan, cara melihatnya kan. Iya. Itu buat aku salah satu hal yang aku catat tuh Kak Alung, dan mungkin buat teman-teman yang ngedengerin saat ini bisa juga memodel tuh bahwa dalam segala situasi sepertinya kita juga punya pilihan untuk melihat dari sudut pandang yang mana. Iya kan? Tapi pemilihan sudut pandang bahwa terberkati menjadi seorang sales door to door itu muncul pada saat menjalani atau pada saat udah melewati itu dan ternyata kemudian muncul kesadaran, oh iya ternyata ini semua tuh gue dapet dari pengalaman door to door gue loh gitu. Oke, terberkati itu mulai sadar pada saat gue menghasilkan berjualan. Belum keluar dari sono, tapi gue berasa, oh ya, thanks God, gue terberkati menjadi sales door to door. Karena kalau lu nggak bisa mensyukuri apa yang lu pada saat itu dapatkan, dan lu jangan pernah berasa bahwa nanti deh gue bersyukur ya, no way, man. Hari itu juga gue langsung bilang, aduh thanks, gue terberkati jadi sales door to door. Nah, setelah zona nyaman, itu zona nyaman gue loh hari itu. Kenapa? Karena kerja gue rata-rata cuma Jumat, Sabtu, dan Minggu. Senin sampai Kamis gue dugem. Gue kan gak bohong dulu ya. Itu zaman baheula ya. Jangan baheula ya. Jadi gue kerja cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa Jumat, Sabtu, Minggu? Karena gue mendemonstrasikan alat vacuum cleaner. Oke. Kalau di hari biasa gue cuma ketemu emak-emaknya kan. Alasan klasik adalah tanya suami deh waktu mau beli. Ya kan, namanya juga ibu rumah tangga. Lo tahu nggak sih sebetulnya ibu rumah tangga itu 95% customer gue. Mereka tuh banyak kan, maaf ya tante-tante, bohong gitu loh. Mereka bisa memutuskan sendiri kok mau beli atau enggak. Kalau sampai dia nggak beli, artinya dia nggak nyaman sama lu. Atau lu tidak bisa menaikkan value barang dagangan lu. Itu alasan mereka doang ya kok ya. Korek. Tapi gue harus cut short ya, bahwa gue nggak mau terima alasan begitu lagi. Apa benar atau enggak sih? Dan gue mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. So gue bentuk, gue punya cara kerja, gue bentuk, gue punya tim, bahwa lingkungan kita lingkungan Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa? Nggak ada alasan lagi. Lu kan mesti hilangin alasan customer nggak beli. Salah satunya tanya couple, tanya pasangan. Pasangan itu hanya ada di Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu, Minggu is the best way, gitu kan? So kita bikin lingkungan kita sendiri. Zona nyaman kita ngomong. Gue dulu 94 itu ya penghasilan gue kurang lebih sebulan 11 juta deh. 94. Wow, besar tuh. 94 loh. Iyalah, adik gue 3 kuliah duit dari mana men kalau bukan dari debu, duit debu itu. Terus somehow ada yang ngajakin gue gabung satu perusahaan menjadi national sales manager. Gue masih inget itu terjadi di tahun 2000 akhirnya. 2002 tepatnya. 2002 gajinya berapa? 4.500.000. Drop man. Jadi orang bilang, lu pada saat gue masih sales ya, aduh, kok nggak cari kerjaan yang punya penghasilannya tetap sih lu? Ya tante, itu gue masih inget, ya kalau bini gue baca ya, dengerin tante, dia tahu deh, karena bini gue tuh salah satu emaknya yang gue demoin, ya kan? Anaknya di progres. Anaknya di progres. Ah iya deh. Jadi karena gue udah serius gitu ya sama dia, emaknya nanya tuh, ya kan? Lu nggak mau cari kerjaan yang punya penghasilan tetap lu? Ini kan lu dibayar cuman based on komisi. Iya tante, penghasilan Alung kadang-kadang 10 juta, kadang-kadang 9 juta, kadang-kadang 13 juta, nggak tetap tante. Sombong gitu. Masih kuliah loh waktu itu gue kan. Akhirnya tibalah gue kerja di satu perusahaan yang gaji tetap 4.500.000. Tahu mertua gue ngomong apa? Dong, udah punya penghasilan tetap kok pindah. Gue bilang, tante dulu bilang penghasilan saya nggak tetap dulu. Sekarang saya tetap loh, masa depan terjamin. 4.500.000. Nah, di lingkungan yang baru tidak bisa lagi seperti dulu. Dulu itu gue waktunya bebas. Kapanpun gue mau kerja, silakan. Mau demo, silakan. Ke kantor boleh, nggak kantor boleh. Sekarang gue kerja full time 9 to 5. Gue mesti ngerubah cara punya kerja gue nggak bisa pakai ego gue di mana bahwa lu adalah bos untuk diri lu sendiri.
Sekarang bener-bener gue punya bos yang ngatur, gue punya jadwal, gue punya target, gue punya aturan kunjungan ke daerah seluruh Indonesia. 4.500.000. Gue di company tersebut 3 tahun. Setelah itu, gue ditawarin pindah ke salah satu bank yang cukup gede. Pertama masuk, gajinya berapa ya? Sama 4.500.000. Tapi gue pilih lingkungan tersebut, kenapa? Karena gue melihat banyak cerita positif di belakangnya. So, akhirnya gue pindah ke lingkungan tersebut dengan kerja yang lebih gila lagi waktunya. Dapat bos yang lumayan warasnya lewat dari orang biasa. Sampai jam 2 pagi, setengah 3, jangan ketawa lu tahu siapa orangnya. Tapi juga nggak bertahan lama, akhirnya gue juga bebas lagi di situ. Ya. Tapi menarik ya, teman-teman yang ngedengerin, aku tuh senang banget sama tadi Alung mengangkat bahwa kadang-kadang sebuah lingkungan yang kelihatannya tidak bagus, ketika kita mampu melihatnya secara helikopter view gitu ya, atau kalau melihatnya higher purpose lah gitu ya, bahwa sebenarnya gue punya tujuan masuk ke lingkungan ini bukan sekedar short term aja, gue dapetin uangnya atau apa, tapi aku tahu di lingkungan ini gue bisa belajar banyak, di lingkungan ini gue bisa terbentuk karakternya, di lingkungan ini gue bisa mendapatkan network yang lebih bagus, maka itu yang diambil gitu. Jadi teman-teman, ini ada salah satu contoh di mana teman-teman bisa ngelihat bahwa ketika teman-teman memilih sebuah lingkungan, cobalah untuk melihat dengan purpose yang lebih jauh gitu. Lebih tinggi, lebih luas, lebih lebar, supaya teman-teman jadi nggak cepat-cepat ngambil keputusan bahwa lingkungan ini sebenarnya cocok nggak cocok buat teman-teman. Itu yang aku belajar dari ceritanya Ko Alung. Satu kali ya, Ko Alung, yang aku pengen bahas nih, Mbak Ayu, sekaligus pengen sharing ke teman-teman gitu ya. Selama ini aku selalu mengingatkan teman-temanku bahwa nomor 1 di zaman sekarang adalah teman-teman mampu untuk membangun network yang tepat. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngelihat seorang Ko Alung gitu ya, salah satu yang sangat aku kagumi dari Ko Alung adalah bagaimana Ko Alung bisa membentuk jejaring atau network yang tepat untuk akhirnya bisa bukan hanya mencapai tujuan Ko Alung sendiri, tapi juga mencapai tujuan bersama gitu. Nah, ini yang mungkin Ko Alung bisa sharing nih sama teman-teman Niko gitu. Gimana sih impact dari sebuah network gitu, dan sebetulnya pada saat melakukan networking tuh apa sih sebetulnya tujuannya gitu. Nah, itu jadi supaya kita bisa belajar nih. Tujuan dan caranya. Kalau gue lebih tertarik membahas mengenai caranya, Mbak Lucy. Jadi kayak kita kan butuh how to-nya. Sebenarnya kan gimana sih sebenarnya untuk kemudian kita menciptakan lingkungan, membentuk lingkungan yang apa ya, yang emang bisa suportif terhadap kita, kemudian kita bisa rangkul juga. Nah, itu apakah kadang tuh yang terpikir, apakah harus bergaul dengan semua orang, apakah kemudian harus mau kemana-mana ngikut sama si ini gitu kan. Padahal kan kalau kita bicara apa yang Mbak Lucy sempat sampaikan juga, kita kan juga harus memilih lingkungan berdasarkan value-value kita juga kan Mbak. Satu value nggak kita sama si lingkungan ini. Kalau dalam prosesnya Ko Alung membentuk dan membangunnya itu seperti apa gitu? Sinar itu ya? Jual dirilah semurah mungkin, jangan rendah diri. Itu menarik ya. Jual diri semurah mungkin, tapi jangan rendah diri. Coba itu dijabarkan, dijelaskan gitu. Maksudnya gimana itu? Kenapa jual diri semurah mungkin? Satu, lu mesti gampang dikontak. Lu mesti bisa mau ditanya apa aja. Lu masih mau cariin jawaban buat orang lain. Lu masih mau cariin orang lain punya kebutuhan dengan ngenalin, ya kan? Dengan provide apapun ilmu yang lu tahu, dengan apapun pengetahuan yang lu punya. Itu namanya gue menjual diri gue murah sekali. Apapun yang lu tanya sama Alung jawab. Apapun yang Alung nggak bisa, Alung bilang nggak bisa. So I'm so open, I'm so sangat murah. Itu diri gue murah sekali. Tapi gue nggak rendah diri. Dengan punya konsep kayak gitu, apa impactnya Lung? Impactnya semua orang cari gue. Lung, kopi yang enak di mana? Ada. Lung, jual AC yang murah di mana? Ada. Dan gue tidak menjadi calo, tapi gue kasih kontaknya. Karena gue murah. Kalau orang nyaman belanjanya ke gue, dia akan bilang, lewat lu aja boleh nggak Lung? Thank you, boleh. Ini modalnya begini, ya. Terus gimana caranya? Lu mau bayar langsung back to back atau gimana? I'm open. Gue murah sekali, gitu loh. Orang menentukan gue punya uang. Gue punya prinsip, dagang itu
nggak untung nggak apa-apa, rugi jangan. Oh. Beda loh. Ya? Nggak untung nggak apa-apa, rugi jangan. Tapi jangan. Nggak boleh. Kalau nggak untung Nggak masih punya boleh. dapat network ya. Korek. Jadi Iya. lu rugi nggak boleh, nggak untung nggak apa-apa. Iya. Beli sama teman, jangan lu tawar. Nomor satu udah itu aja. Kenapa? Karena kalau kita anggap teman kita seperti kita, artinya kita nyaman. Tapi Tuh, kalau dengerin tuh, teman-teman. Kalau beli sama teman, jangan nawar. jangan tawar. Kenapa? Karena pada saat kita secara ego bilang, aduh, kok lu tawar sih? Sama lah, orang lain juga pasti akan seperti itu. So, jualah diri lu semurah mungkin. Menarik ya? Murahnya gimana ya? Jangan lu tutup-tutupin. Tanya, lu tahu. Lu tahu nggak sih siapa orang yang canggih untuk ngajarin lo ini? Oh, lu kontaknya dia. Oke. Gua nggak berani kontak dia. Boleh nggak lo kontakin? Boleh. So, selama lu tidak money oriented, tidak profit oriented, so diri lu murah. Iya, But iya. lu jangan salah, it's a snowball, man. Iya. Semua orang akan cari lu. Satu saat orang pasti kembali. So, dari lingkungan yang sepertinya lu harus masukin, sekarang mereka yang menjadi lingkungan kita semua. Makanya ya mungkin di kontak number gue adalah sekitar 8.000 sampai 8.500 orang yang gue kenal secara pribadi. Dan gue say hi pasti dibales. Karena Ini apa? Oke. Alung murah. Bagus sih. Yang mahal dapur gue, men. Menarik melihat value-nya tadi. Kalau misalnya ngelihat value-nya Ko Alung, kita ngelihat ada value syukur di situ. Tapi ada juga value giving di situ. Padahal seorang salesman, tapi value-nya kalau kita lihat tuh value giving. Banget. Kayak gitu lo ngasih ke orang gitu kan, nggak punya kontak siapa, enggak lah gue nggak nguntungin, langsung aja kontak gitu kan orangnya sendiri gitu kan. Iya. Itu value giving kalau menurutku ya Mbak Lucy itu adalah value giving karena ya udah nggak apa-apa lo ambil aja gitu di sana gitu. Padahal seorang salesman gitu ya. Iya, karena begini kalau menurut aku ya gitu ya. Tadi yang Alung lakukan kan menarik. Sebetulnya yang dia bikin adalah jadi top of mind-nya orang-orang kan sebetulnya. Dimana kayak laba-laba. Kalau kita bikin network kan jejaring ya. Jadi kayak laba-laba lu lempar kemanapun tetap nyangkutnya ke lu juga gitu kan. Lu minta lu bantuin orang ingetnya Alung. Lama-kelamaan apa aja yang mereka perlukan top of mind-nya ada Alung. Jadi kalau ya aku lihat seperti itu very powerful. Karena menurut aku untuk punya network yang keren, untuk punya network yang cakep, yang dalam artian keren dan cakep tuh kuat gitu ya. Jadi bukan network yang sekedar jadi, tapi network yang betul-betul kuat dan berada seumur hidup bersama kita gitu kan. Sebetulnya ada 3 hal sih kalau menurut gue. Yang pertama adalah benar, start with giving. Kasih aja dulu, apa-apa yang lu punya kasih aja dulu. Terus yang kedua jangan lupa juga dengan nurture gitu. Kalau tadi Kak Arung bilang bahwa gue punya 8.500 kontak yang kalau gue kontak pun mereka pasti akan jawab. Artinya kan Ko Alung nurture gitu. Jadi nurture tuh jagain ya, merawat itu networknya. Jadi bukan sekedar cuma dikontak pada saat perlu, tapi benar-benar dirawat. Tahu lu seperti itu. Jadi yang pertama lu giving dulu, yang kedua adalah nurture. Dan yang ketiga jangan lupa yang juga penting teman-teman pada saat membangun sebuah network yang kuat adalah bagaimana teman-teman fokus kepada network itu for us, bukan for me. Gitu. Iya kan? Jadi benar-benar yang gua bangun itu buat kita bareng-bareng gitu. Bahwa aku membantu Anda bukan untuk kepentingan aku, tapi untuk kepentingan kita bareng-bareng. Kalau dari pengalaman gue, melakukan 3 hal itu bisa membuat kita punya network yang benar-benar kuat dan long lasting lah ya gitu ya. Giving first, jadi kan kasih dulu gitu. Dan yang kedua nurturing, yang ketiga adalah for us. It's not for me, it's for us. Dan gue kalau boleh nambahin Mbak, ini tuh bakalan in one package banget ketika lu ngelakuinnya tuh dengan tulus atau sincere. Karena kalau orang nggak sincere, ini tuh nggak bakalan ketemu nih Mbak 3 value ini. Giving, nurture, focus for us, not for me, itu nggak akan ketemu kalau misal ketemu nggak di dalam lo punya nilai sincerity gitu, ketulusan hati itu nggak akan ketemu. Jadi pertanyaan Ayu dari yang tadi disampaikan adalah sebetulnya gue nggak tahu sih siapa lo sih Ko Alung. Ya lo orang baik sih kayaknya. Sekarang terbukti ya, dia beneran orang baik ya. Dia baik. Jadi dia beneran orang baik. Dia orang baik dia, bener. Kalau sakit di rumah sakit. Kalau sakit di rumah sakit. Orang baik. Jadi kalau misalnya dia sekarang cuannya banyak ya
the value of yang udah dilakuin ini sebenarnya Mbak Lucy. Cuannya cukup, bukan yang Cuannya cukup. cukup. Baiklah. Kan itu bukan hal yang sederhana dan mudah dan terjadi secara instan gitu. Apapun yang dilakukan oleh Ko Alung tadi, kalau pakai konsep apapun gitu yang tadi bahwa dia menjadi sebuah center point dari sebuah network, bahwa dia tadi melakukan giving, nurturing, dan for us seperti yang aku ceritakan, itu bukan sesuatu yang instan, kan itu lama dibikinnya, dibangunnya ya kok ya. Benar. Ya, lama. Oke. Nah itu menarik ini. Kalau melakukan ini itu kan dari tahun 94, artinya kan tadi door to door itu 94. Sekarang 2020, artinya udah hampir berapa 20 sekianan tahun, 26 tahun ya. Nah, ada orang yang mungkin saat nonton video ini, dia baru aja tuh dapat insight-nya. Sementara memulai itu kan nggak segampang itu gitu dong. Ya. Pada saat prosesnya gitu kan. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin basic value-nya tuh bukan basic value giving, bukan basic value-nya sincerity, dan kemudian nonton ini dia jadi dapat insight bahwa oh ternyata ini toh yang diperlukan. Sementara orang sering bilang bahwa yang paling sulit itu adalah anak tangga pertama. Ketika lu mulai naik pertama, itu yang paling susah gitu. Nah, kalau kita mau memulai, terutama untuk orang-orang yang value-nya mungkin nggak seperti ini gitu loh. Mungkin kalau bisa ngasih tips apa gitu untuk viewers kita sebelum nanti Mbak Lucy tanggepin ya Mbak ya. Dari Mbak Lucy sendiri tuh gimana sebenarnya untuk memulai dan mendorong terutama buat yang mungkin nggak begini gitu. Ternyata baru dapat aha-nya tuh sekarang. Terus how to start kok? Oke, kembali lagi ya ini. Oke. Everyone is number one, gitu ya. Jadi, lu mesti value diri lu setara dengan orang lain. Lu kalau ngomong sama temen enak kan? Lu gue gitu. Lu ngomong sama nyokap bokap nggak bisa bebas. Tapi banyak juga orang yang kalau ngomong dengan yang dianggap levelnya di bawah, naikkan tinggi. Kalau lu masih pakai ego itu nggak bisa. Mulailah dengan menyamaratakan semua orang itu sama derajatnya, ya, sama value-nya. Artinya, gue butuh lu dan dia juga pasti butuh gue. Cuman bedanya apa? Gue murah. Lu tanya gue apa adanya. Gue akan jawab semua apa yang gue punya. Itu aja. Selama lu masih tutup-tutupin, selama lu masih sendiri bilang bahwa gue tidak sama dengan dia, dan lu akan selamanya tidak sama dengan dia. Gue nggak tahu bahasa ilmiahnya apa, mungkin Cici Lucy tahu. Sometimes kita main badminton, ya. Pada saat bola melambung, kita mau pukul, kita akan bilang dalam hati kita, ya nyangkut nih, nyangkut di net. Tapi dia bilang, masuk loh, masuk. Nah itu pasti ada ilmunya. Nah, gue nggak tahu ilmu itu dalam bahasa akademisnya apa, tapi itu terjadi di kita. Pada saat kita believe, kita akan terjadi. Walaupun mungkin seizin di atas ya, tapi kita startnya dari kita. So, kalau ditanya, versi Alung adalah everyone is number one. Semua orang itu sama. Mau ngomong sama tukang beca, ya tukang beca itu sama dengan kita. At least sama-sama dia cari duit. At least sama-sama dia butuh sesuatu. At least dia butuh kita, gue juga butuh dia. So, if kita menyamakan semua orang, kita akan gampang mulai langkah pertama, yuk. Kalau lu bilang lu beda sama gue atau aduh Pak, gue kan beda sama lu, ya udah, dan lu nggak akan ketemu tangga yang sama. Kalau kita berbicara dengan tangga yang sama ya, soalnya tangganya beda. Iya. Oke, benar. Nanggepin ya. Jadi benar banget yang tadi Ko Alung bilang bahwa sebetulnya kita akan merasa nyaman sama orang yang mirip sama kita kan, sebetulnya kan. Ketika kita sudah merasa dia beda sama gue, ya udah kenyamanan itu akan hilang. Nah kalau udah nggak nyaman, gimana lu mau temenan, gimana mau networking gitu? Karena udah ada barrier yang secara tidak sadar kita bangun sendiri, tembok yang kita bangun sendiri gitu. Terus juga bener banget yang tadi Ko Alung bilang nih teman-teman, bahwa sebetulnya nggak ada orang yang lebih hebat dibanding kita gitu. Nggak ada juga kita lebih hebat dibanding orang lain gitu. Jadi sebetulnya setiap orang itu akan pintar dan hebat di bidang mereka masing-masing. Makanya kita harus saling menghargai kan. Tukang parkir jelas lebih hebat di dalam hal memarkirkan mobil dibanding gue kan gitu. Jadi apakah gue lebih hebat dan lebih pintar dibanding tukang parkir? Enggak, dalam bidang memarkirkan mobil gue kalah gitu. Tapi kalau dalam bidang coaching gue menang gitu. Dan sebaliknya pun demikian. Jadi gue senang banget tatonya Ko Alung tadi gitu. Setiap orang punya value yang luar biasa dan jangan pernah lupa itu.
Kalau buat aku prinsipnya, kalau tadi Alung prinsipnya adalah everyone is number one gitu ya. Untuk networking buat aku prinsipnya adalah networking is an art. Attention, respect, trust. Nah, kalau lu kasih atensi sama orang dan lu respect setiap orang, itu trust mah gampang aja lah. Ih, cakep, gue dapat bahasa baru dari lu. Sama-sama ya. Tuker-tukeran dong, tuker-tukeran ya. Tuker-tukeran bahasa. Jadi artis kan ya. Ada dua orang jago di sini. Ya. Iya. Attention. Kalau lu kasih attention ke orang dan lu respect orang, trust mah gampang lah. Betul. Murah aja. Ya, benar. Ini kayak kalau misalnya mau nge-brainstorming salesperson, harus mulainya dari sini ya. Ngajarin untuk orang untuk sincere, punya perhatian, respect, dan abis itu trust. Itu yang namanya artis, ya kan? Artis kan? Attention, respect, trust is solid teknik ya. Teori, solid teori. Langsung ditambah. Patenkan kok, langsung. Yuk kita pergi sekarang, kita patenkan. Jadi kita mesti belajar jadi artis ya. Ada attention, ada respect, ada trust, is solid theory. Gua tambahin. Kalau lu jadi artis, lu akan bisa jadi center of attention seperti tadi lu bilang. Enggak susah untuk akhirnya jual diri ya kan? Ada artis hari ini. Seru, tambah terus gitu ya. Tapi memang menarik ya teman-teman. Tadi yang kita kalau aku boleh simpulin ya dari obrolan kita tadi, menarik banget yang Pak Alung bilang. Penting punya mindset yang tepat. Penting punya sudut pandang yang positif. Penting untuk bisa memilih lingkungan sebagaimana tujuan kita. Gitu. Jadi jangan pasrah terhadap lingkungan. Kalau memang lingkungan ini nggak sesuai dengan tujuan kita, cari lingkungan baru. Putuskan untuk berubah. Gitu. Dan kemudian tadi, bahwa percaya orang itu semuanya hebat kok. Orang itu number one gitu. Sama Tuhan udah dikasih begitu banyak kehebatan masing-masing. Never underestimate orang gitu kan. Terus tadi ditambahin lagi bahwa kalau mau bikin networking yang solid, yang penting adalah giving first, setelah itu teman-teman nurture, dan akhirnya make sure bahwa networking ini for us, it's not for me. Jangan pernah punya sebuah tujuan egoistik dalam membentuk sebuah network, pasti nggak berhasil. Pak Alung, kasih tips-tips dong, satu dua tips buat teman-teman viewers yang lagi ngedengerin. Tentang lingkungan, tentang networking. Silahkan, saya kasih kesempatan. Lu nggak bisa ngerubah orang, lu nggak bisa ngerubah lingkungan. So jadilah bagian dari lingkungan tersebut, tinggalkan lingkungan yang lu nggak mau. Be yourself, anggap semua orang adalah everyone is number one, karena apa? Lu satu, gua satu, lu dua, juga gua dua, Tuhan ciptain kita semua sama, jalan kita yang tentuin mau beda atau tidak. So everyone is number one, tinggalin lingkungan yang bagus, bikin lingkungan yang bagus buat diri kita sendiri. Luar biasa, thank you banget kok Alung. Thank you banget kok Alung. Iya, nggak berasa ya Mbak Ayu ya, kita udah ngobrol hampir 40 menit nih, dari tadi. Banyak yang kita dapat hari ini ya teman-teman ya. Gue yang dapat art ya. Dapat art. Yes, very good. Bagus. Iya. Nah Mbak Ayu, mungkin Mbak Ayu mau menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup nih diskusi kita pada hari ini, obrolan kita. Bener, aku setuju banget sama apa yang udah disampaikan sama Mbak Lucy, sama Ko Alung, itu keren banget, karena emang sebetulnya dengan giving attention, respect, trust, kemudian itu bisa membawa kita untuk jadi center of attention, dan ketika kita udah jadi center of attention, sebetulnya kita mau sukses di bidang apa saja, itu nggak sulit. Kita mau membangun network yang mana aja, itu nggak sulit. Tapi satu, untuk bisa membangun itu, jangan lupa harus dilakukan dengan sincere atau tulus, karena kalau misalnya nggak tulus, ya udah, kita nggak akan pernah bisa untuk sepenuh hati. Siapa orang kalau nggak punya modal hati yang tulus ya, ngelayanin orang, nanya-nanya ina itu yang mungkin nggak mau benefit saat itu buat kita, kan mungkin berpikirannya gue dapat apa nih ngejawab pertanyaan dia gitu kan. Kalau nggak tulus ya nggak mungkin bisa untuk melakukan itu gitu. Jadi jangan pernah lupa, kuncinya semua adalah yaitu tulus hati untuk kemudian melayani orang yang sama semuanya kita loh, nggak ada beda-bedanya. Tuhan udah ciptain dengan jagonya masing-masing. Begitu bukan Ibu Lucy? Luar biasa Bu Ayu. Terima kasih Ko Alung, terima kasih Mbak Ayu. Diskusi kita seru banget hari ini ya, gitu ya. Saya akan tutup obrolan kita teman-teman, karena waktu juga sebetulnya pengen menggali lebih banyak lagi.
mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi dan ngobrol, dan setelah COVID ini selesai, siapa tahu kita bisa ngopi-ngopi juga ya untuk sama-sama belajar dengan dari Ko Alung ini ya, gimana jualan yang sukses. Nah teman-teman, nanti kita coba cari waktu lagi, mudah-mudahan bisa ngobrolin soal selling ya abis ini gitu ya. Benar, setuju banget. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada Ko Alung, terima kasih kepada Mbak Ayu, terima kasih buat semua teman-teman yang udah ngedengerin obrolan kita. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa betul-betul menjadi sesuatu yang teman-teman bawa pulang dan renungkan gitu, bahwa ternyata segala sesuatu dimulai dari hati ya, kalau kata Mbak Ayu ya. Karena energi itu dari situ ya, hati yang baik, hati yang sincere sebetulnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan itu memudahkan kita untuk melakukan koneksi maupun melakukan relasi seperti apapun dengan orang-orang tersebut. Nah teman-teman, kita tidak bisa tidak bertransformasi ya, karena transformasi diri membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye.